Jadi tidak benar jika ada statement gitu yang mengatakan bahwa negara tidak pernah punya komitmen untuk mensejahterakan guru misalnya. Tanggung jawab yang besar dan terus ingin meningkatkan kesejahteraan para pendidik ya, apapun agamanya, termasuk madrasah, pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya juga kita perhatikan untuk kepentingan apa? Memajukan pendidikan. Apakah mereka akan dibayarkan atau tidak tunjangan-tunjangan itulah, ada ada tunjangan profesi guru, ada TPG, ada sertifikasi dan berbagai macam jenisnya. Ya, kalau yang sudah diatur oleh regulasi bagi mereka yang sudah sertifikasi itu bisa dipastikan negara akan membayar. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, dalam beberapa hari terakhir jagat maya diramaikan dengan komentar dan banyak pendapat yang terutama dikeluarkan, disampaikan oleh para guru madrasah dan guru swasta. Hal ini kaitannya dengan statement Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin pada saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu, dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber Bapak Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Bapak Dr. Thobib Al-Asyar. Selamat siang Pak Karo. Selamat siang, Mr. Terima kasih Pak Karo sudah hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Karo ya? Tambah sehat. Alhamdulillah. Iya, Pak Karo ini Pak Karo juga pasti sudah mengikuti perkembangan yang terjadi di media sosial dan lain-lain itu. Jadi Pak Karo sudah lihat video yang beredar itu Pak Karo? Saya sudah lihat potongan videonya ya. Dan saya menyaksikan langsung pada saat rapat kerja dengan DPR bersama Pak Menteri Agama dan seluruh jajarannya. Pak Karo hadir ada di situ? Hadir, sehingga sebagai saksi hidup dan bisa tahu tentang konteks apa yang ada pada saat itu. Gimana sebenarnya ceritanya Pak Karo? Ya sebenarnya kan itu adalah rapat rutin ya antara Kementerian Agama yang dihadiri oleh Pak Menteri Agama dan seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, dan termasuk Pak Wakil Menteri ya, untuk membicarakan banyak hal terkait dengan kemitraan antara Kementerian Agama dengan Komisi 8. Nah, pada saat itu temanya adalah kaitannya dengan soal pelaksanaan program tahun 2025, dan di dalam pembahasan itu ada usulan tambahan anggaran dari Kementerian Agama karena ada beberapa program-program prioritas yang terkait langsung dan kebutuhan masyarakat itu perlu mendapatkan afirmasi khusus untuk tambahan. Di antaranya adalah masalah tunjangan profesi guru yang juga harus segera dipenuhi karena memang itu menjadi tugas Kementerian Agama yang menjadi haknya para guru. Lalu kemudian yang membuat rame itu jadi apa gitu? Padahal sebenarnya itu kan momen Kementerian Agama justru mengusulkan tambahan anggaran untuk para guru. Nah ini yang ingin saya coba jelaskan ya. Artinya begini, pada saat itu rapat, sesungguhnya kan untuk mengusulkan anggaran ABT, anggaran tambahan belanja, yang dimana salah satu dari isu itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi haknya para guru yang lulus pendidikan profesi guru tahun 2025. Nah, karena belum dicakup di dalam struktur anggaran di tahun 2026, maka saat itulah kemudian Kementerian Agama mengajukan. Lalu kemudian muncul pertanyaan, kenapa kami lulus PPG tahun 2025 kok baru dianggarkan tahun 2026, bahkan baru mau diajukan untuk tambahannya. Saya ingin tegaskan di sini, saya ingin uraikan bahwa usulan anggaran itu kan harus per paket ya. Dalam satu regulasi kita menyebutkan bahwa setiap
guru yang sudah lulus di tahun sebelumnya akan mendapatkan tunjangan profesi di tahun setelahnya. Artinya rentang waktu 1 tahun selama tahun 2025 itu kan pelaksanaan PPG dari batch 1, batch 2, batch 3 dan seterusnya itu baru selesai di sekitar akhir. Sekitar mungkin November Desember lah gitu ya baru selesai. Sementara untuk penganggaran tahun 2026 itu kan ditutup di di bulan Oktober. Yang artinya berarti tunjangan profesi guru yang lulus PPG tahun 2025 kan belum mencakup di anggaran tahun 2026. Nah, disitulah kemudian Kementerian Agama sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memenuhi semua hak guru-guru untuk mendapatkan tunjangan profesi, itu kita mengusulkan kepada DPR usulan anggaran tambahan belanja untuk memenuhi, salah satunya adalah memenuhi tunjangan profesi guru bagi mereka yang sudah lulus pendidikan profesi guru tahun 2025. Itu artinya kan berarti memang sejak awal Kementerian Agama sudah memperhatikan itu, sudah ingin memenuhi seluruh kebutuhan tunjangan profesi guru. Gitu. Jadi tidak benar jika ada statement gitu yang mengatakan bahwa negara tidak pernah punya komitmen untuk mensejahterakan guru misalnya. Ya, saya ingin katakan itu tidak benar. Karena selama ini justru Kementerian Agama itu sangat concern terhadap kesejahteraan guru. Memang tidak semuanya kita bisa penuhi dalam waktu yang sangat singkat. BIM salah BIM kan tidak bisa karena ada sebuah proses yang panjang. Apalagi jumlah guru kita khususnya di guru-guru madrasah dan guru yang lain yang mayoritas swasta. Ini kan membutuhkan energi, membutuhkan effort, membutuhkan koordinasi, ya. Sehingga membutuhkan waktu untuk penyelesaian. Misalnya salah satunya adalah misalnya penyelesaian sertifikasi. Kalau kita lihat data yang ada, itu kan sekitar 300 sampai 400 ribu guru yang belum sertifikasi kan. Sekitar 300 ribuan lah dalam data yang saya lihat belakangan ini. Itu artinya bahwa masih ada guru-guru yang belum sertifikasi, belum mendapatkan hak yang cukup untuk mendapatkan tunjangan profesi guru karena belum sertifikasi. Makanya salah satu dari usulan tadi adalah juga usulan biaya anggaran tambahan untuk pelaksanaan pendidikan profesi guru untuk sekian ratus ribu guru yang belum ngikutin profesi, ngikutin PPG maksud saya. Selain tunjangannya termasuk pengusulan untuk pelaksanaan betul. PPG-nya, pendidikan betul profesi sekali. guru. Iya. Jadi artinya apa? Bahwa ini itu menjadi concern. Apalagi kalau kita lihat dari postur anggaran di Kementerian Agama itu kan 80% adalah anggaran pendidikan keagamaan. Yang artinya bahwa kita punya tanggung jawab yang besar dan terus ingin meningkatkan kesejahteraan para pendidik ya, apapun agamanya, termasuk madrasah, pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya juga kita perhatikan untuk kepentingan apa? Memajukan pendidikan. Jadi tidak ada istilahnya anak tiri buat para guru. Oh enggak, guru itu bagi Kementerian Agama sebagai pilar penting membangun peradaban kita. Dan ingat bahwa semua pejabat yang ada di Kementerian Agama dan dimanapun itu kan hasil dari kontribusi para guru mendidik. Apalagi saya orang madrasah asli, madrasah swasta saya yang dengan segala keterbatasan pada saat itu ya. Dan saya yakin juga para pimpinan-pimpinan kita juga mayoritas dari madrasah itu. Termasuk Mr. Ras kelihatannya madrasah. Betul, saya juga alumni madrasah. Nah iya betul. Iya, tadi Pak Karo sudah menjelaskan soal ada beberapa persoalan yang mesti diselesaikan lah ya, soal penganggaran misalnya yang tadi Pak Karo sangat jelaskan ke kita. Itu bukan dalam rangka kabur dari tanggung jawab ya Pak Karo ya? Oh enggak, justru itu adalah bagian dari tanggung jawab yang ditunjukkan kepada Kementerian Agama dengan segala keseriusannya. Saya ingat, saya kan mantan direktur GTK Madrasah ya. Saat saya menjadi direktur GTK, saya itu hampir 24 jam memikirkan tentang bagaimana menyelesaikan berbagai problem-problem guru ya. Soal tunjangan profesi guru yang terhutang, kemudian bagaimana problem impasing. Kami juga menemui para tokoh-tokoh atau ketua atau kelompok
guru apa namanya asosiasi guru Asosiasi. ya, asosiasi Ya. guru kami juga mengundang ke Jakarta untuk diskusi, mendengarkan apa yang kami lakukan. Yang artinya apa? Komitmen Kementerian Agama ya saya yakin para pimpinan kita termasuk Pak Sekjen tentu saja yang teman-teman belakangan ini mention dalam banyak media media sosial gitu ya. Sebenarnya juga beliau punya niat yang sangat tulus, memiliki niat yang sangat mulia, ingin menjelaskan secara jelas kepada DPR. Ada beberapa hal yang perlu didalami secara lebih serius, lebih detail terkait dengan berbagai kompleksitas dan permasalahan guru ini. Dalam rangka sebenarnya memastikan hak-hak guru dipenuhi oleh Kementerian Agama. Iya, dalam rangka untuk mengafirmasi hak-hak guru yang ada di Kementerian Agama. Ya, memang ada berbagai macam aspirasi lah ya. Ada yang ingin program impasing diteruskan, ada yang ingin sertifikasi dengan pelaksanaan PPG untuk dituntaskan. Ada juga usulan untuk menjadikan guru yang sudah sertifikasi automatically untuk menjadi P3K dan seterusnya. Ini kan dinamika yang sangat kompleks dan terkait dengan banyak pihak ya. Sehingga kita ingin semuanya ini kita dengar dan juga kita perjuangkan bersama-sama dengan elemen lain, dengan KL lain, kementerian dan lembaga lain, termasuk dengan berdiskusi secara lebih mendalam dengan Komisi 8 DPR RI. Ya, Pak Karo, saya mungkin juga Pak Karo lihat langsung lah gitu, kurang lebih ya di mungkin komentar di media sosialnya Kementerian Agama gitu ya, betapa banyak aspirasi yang disampaikan oleh para guru, Pak Karo. Ya. Misalnya di antaranya ada kecemasan apakah mereka akan dibayarkan atau tidak tunjangan-tunjangan itulah, ada ada tunjangan profesi guru, ada TPG, ada sertifikasi dan berbagai macam jenisnya. Ya, kalau yang sudah diatur oleh regulasi bagi mereka yang sudah sertifikasi itu bisa dipastikan negara akan membayar. Ya, artinya apa? Tunjangan profesi guru yang apalagi yang sudah lulus PPG tahun 2025 ini bisa dipastikan mereka akan dibayar. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya kapan, gitu kan? Dibayarnya itu kapan? Nah, ya, bayarnya itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan sedang diusulkan untuk menambah anggaran dan sudah disetujui oleh anggota Dewan DPR RI dan Pak Sekjen juga sudah memastikan. Bersamaan dengan upaya kita menambah anggaran, nanti kita bisa berikan kita cairkan itu sekitar bulan Maret ya. Maret itu adalah waktu-waktu yang sangat krusial karena menjelang Lebaran dan kita berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa kita selesaikan untuk pembayaran TPG di menjelang Lebaran nanti. Dan guru-guru yang berhak mendapatkan tunjangan itu bisa menikmati Lebaran dengan lebih nyaman gitu ya. Ya, betul. Nah, lalu siapa guru yang akan mendapatkan tunjangan-tunjangan itu? Yang pasti begini, tunjangan profesi guru itu adalah hak yang diatur oleh undang-undang. Bagi guru yang sudah lulus sertifikasi melalui pendidikan profesi guru, merekalah yang nanti akan mendapatkan haknya. Nah, selama ini kan sudah berjalan nih, Mr. Ras. Bagi mereka yang sudah sertifikasi pendidik, kan selama ini juga sudah berjalan. Yang menjadi problem adalah pada saat yang lulus PPG tahun 2025 ini loh, yang kemudian mereka mempersoalkan itu semuanya. Lalu kemudian muncul pertanyaan dari DPR, apakah usulan tambahan tambahan anggaran yang jumlahnya sekitar 27 triliun itu sudah memuat atau sudah mencakup keseluruhan kebutuhan untuk kesejahteraan bagi guru-guru yang selama ini mengeluh kepada kami, kata DPR kan begitu ya. Iya. Misalnya ada yang digaji 200.000, 400.000 sebulan, apakah itu sudah mencakup? Sebenarnya sudah mencakup ya, karena usulannya itu diantaranya adalah tambahan untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan juga untuk akselerasi pelaksanaan PPG bagi mereka yang belum sertifikasi. Itu sudah mencakup ya. Nah, apakah guru yang belum sertifikasi juga dipikirkan? Nah, selama ini juga sudah ada namanya insentif. Memang jumlahnya nggak begitu besar dan tidak sebesar mendapatkan tunjangan profesi guru ya, insentif bagi guru-guru non ASN yang belum sertifikasi. Nah,
karena jumlahnya juga cukup besar, maka Kementerian Agama itu mengakselerasi pelaksanaan PPG, pelaksanaan pendidikan profesi guru, agar guru-guru yang belum dan eligible, yang sudah memenuhi persyaratan, segera untuk bisa mengikuti pendidikan profesi guru. Ya. Jadi mitos yang berkembang terkait dengan tidak dibayar, lalu kemudian negara lepas tangan, tidak hadir untuk mensejahterakan guru, sekali lagi itu memang seharusnya dan memang tidak terjadi pada konteks ini ya Pak. Oh ya, dan tidak akan terjadi. Insya Allah semua yang menjadi haknya guru melalui tunjangan profesi guru itu akan diberikan pada waktunya nanti. Dan biasanya di awal tahun, ya baik yang sudah sertifikasi maupun yang kemarin baru lulus tahun 2025, itu biasanya juga cair di sekitar bulan Maret juga, awal-awal Maret. Tahun lalu juga sama. Ya, itu sekitar bulan Maret. Karena memang perlu konsolidasi dan apalagi dalam situasi negara kita yang sekarang ini mungkin butuh konsolidasi di awal tahun lah untuk pelaksanaan program dan anggaran sehingga nanti pada waktunya ya yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Jenderal itu sekitar bulan Maret ya, mungkin sebelum Lebaran mudah-mudahan itu semua sudah bisa selesai untuk diberikan hak-hak mereka. Iya, ini penjelasan macam yang Pak Karo sampaikan itu sepertinya publik, terutama guru swasta atau para guru ini perlu bukti Pak Karo. Jadi apakah sudah ada langkah dari mulai video yang beredar di pasca raker gitu ke hari ini, mungkin udah ada rentang waktu kurang lebih 1 minggu. Dalam rentang ini apakah ada yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengeksekusi dari yang disampaikan tadi Pak Karo? Iya, jadi Kementerian Agama yang pasti setelah raker kemarin itu ada rapat-rapat yang secara intensif. Kenapa kembali ke antara intensif dan intensif gitu ya. Barusan tadi juga rapat yang dipimpin oleh Pak Wakil Menteri dan Pak Sekjen untuk mengkonsolidasikan soal data-data yang ada, lalu kemudian untuk membuat skenario dan beberapa simulasi terkait dengan penyelesaian masalah guru swasta ini atau guru honorer di madrasah-madrasah swasta, dan juga termasuk di sekolah-sekolah yang dikelola oleh lembaga keagamaan ya, mungkin bukan hanya Islam ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu juga sama menjadi perhatian juga buat dari kita. Iya, jadi seluruh guru madrasah dan guru agama gitu ya Pak Karo. Betul. Jadi intinya Kementerian Agama negara ini juga sangat menghormati guru. Betul sekali. Karena guru adalah pelita bagi bangsa kita dan pahlawan yang terus memberikan pencerahan buat generasi kita dan juga mendidik bagi calon pemimpin masa depan. Tidak ada niat sedikit pun untuk merendahkan atau tidak mensejahterakan guru ya Pak Karo? Tentu saja. Bahkan bisa dikatakan tidak mungkin kami dengan sengaja atau dengan dengan jelas dan terang-terangan ingin menghina dan merendahkan, tidak, sama sekali bukan. Karena guru adalah kemuliaan buat kita semua dan sepatutnya juga guru itu harus kita hormati dalam situasi apapun, dengan segala masalah, dengan segala kompleksitas yang kita hadapi terkait dengan soal tata kelola, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa guru kita harus tetap muliakan. Mereka adalah orang-orang baik yang kita harus junjung tinggi martabatnya, kita hargai profesinya, dan kita terus perjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan kelayakan sebagaimana profesi-profesi lain. Iya, jadi keruwetan sistem pembenahan tata kelola itu biar menjadi urusannya pemerintah, lalu guru akan mendapatkan haknya di kemudian hari gitu. Betul. Ya, tentu kami di pemerintahan, pimpinan-pimpinan kita juga tidak lepas dari beberapa kekurangan atau barangkali kekhilafan ya. Kami mohon dimaafkanlah teman-teman guru semuanya. Yang pasti kami itu bersedia untuk berdiskusi, untuk sharing, lalu kemudian mendapatkan kritikan, masukan, untuk kita sama-sama berjuang agar masalah ini bisa segera kita tuntaskan, kita bisa selesaikan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Iya. Terakhir Pak Karo, apa yang Pak Karo ingin sampaikan kepada
guru-guru yang di luar sana, khususnya guru madrasah dan guru pendidikan agama? Tentu kami akan terus berusaha untuk bagaimana memenuhi hak-hak guru ini mungkin. Dan kami tentu saja dari Kementerian Agama terbuka untuk mendapatkan kritik, untuk mendapatkan masukan, untuk sama-sama kita berjuang menata tata kelola guru, menata pendidikan kita agar kita bisa melahirkan calon-calon pemimpin, generasi-generasi yang berkualitas dan juga berkarakter dengan cara pandang beragama yang moderat dan maslahat buat bangsa kita. Luar biasa. Terima kasih Mbak Karo Siap, atas sama-sama. kehadirannya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan background penjelasan lebih kepada khususnya para guru dan lebih khusus lagi pada para guru di madrasah dan guru-guru pendidikan agama di Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Has cabut.